Hari ini kebetulan terlapor ibu yang berinisial N ya sudah hadir tadi di dalam acara RJ. Namun demikian sampai detik ini belum ada titik temu, sehingga ya harus menunda waktu lagi. Nah, artinya hampir 1 tahun apa yang sudah dilakukan oleh Bu Yulia ini betul-betul masih dalam penantian dan belum ada rasa keadilan di sini. Gitu. Oke, tapi tadi kabarnya Bu Nungki sendiri sudah berbicara dengan Mami katanya. Iya, ya itu kan makanya aja kan RJ ingin ya saya terbuka untuk etikat baik ya, dan mana kenapa saya bisa laporkan ini masalah surat sertifikat yang sudah diciptakan, bukan personal lagi ya, itu sertifikat itu. Jadi biar bagaimanapun ini sudah melanggar hukum dan harus ditindaklanjutkan. Ya seperti itu. Jadi saya kasih gambaran ke dia bahwa ini adalah perbuatan yang salah. Walaupun saya berkomunikasi baik selama ini, ya kalau dia jahat saya juga nggak berkomunikasi. Kita kan tidak tahu orang berniat baik tapi tahunya buntutnya seperti ini. Itu ya yang saya alami dan mungkin yang dari pihak terlapor pun begitu. Kerugian ibu apa saja? Kerugian saya itu kan saya hampir setahun saya jauh dari anak, sikap anak saya. Sampai detik ini belum ada komunikasi Bu ya? Belum ada komunikasi ya, makin menjauh karena ada support dari Ibu N ini ya, dukungan. Dan seperti hal yang kasus saya yang penganiayaan itu ternyata kan disupport juga oleh Bu N ini, itu kenyataannya karena di kendaraan-kendaraan ataupun yang lainnya saya juga ini punya buktinya. Bukti saya semua itu tidak omongan, saya pelajarin. Saya tidak ada maksud untuk menjatuhkan siapapun. Satu seperti silsilah itu adalah melanggar ya, karena saya tidak membuat, menandatangani ataupun memberikan identitas anak saya ataupun saya ya. Jadi bukan merasa saya ingin berbuat sesuatu kecewa, tidak. Ini ada pelanggaran. Dan satu, untuk saya laporkan kasus penganiayaan, saya laporkan mantan suami saya karena ya saya mau mati, itu aja ya, dan didukung oleh Ibu N. Jadi itu ya, kerugian saya cukup. Ada dugaan bahwa peristiwa penganiayaan yang dialami oleh Ibu Yulia klien kami ini ada dugaan ya, ada dugaan berdasarkan adanya alat bukti tentunya Bu ya. Iya. Ibu N ini juga ada peran di peristiwa penganiayaan itu. Mami, itu sekilas Bu, flashback sedikit. Awalnya seperti apa sih kronologis awal sehingga sampai yang perebutan yang soal anak ibu sendiri? Anda pertemanan aja, karena dia bilang ingin ingin menganggap Frederica seperti anaknya, karena dia mensupport Fred, bukan support dia menyekolahkan atau apa, tidak. Pada saat anak saya di dalam ajang Putri Indonesia, dia ada di England, dia berkomunikasi ke saya dulu ya, dia support, awalnya mau support, bukan mau jadi anak. Dia support terus kegiatan saya dengan sosial, dia aku mau bantu, baik, namanya orang berbuat baik ya, komunikasi kita baik. Terus saya melihat backgroundnya dia, siapa dia, ya ada keluarganya di sini dan dari semuanya, ya oke, mungkin keluarga baik-baik. Saya terima dengan baik. Komunikasi, saya baru ketemu sekali. Pada saat tahun lalu dia datang ke Indonesia, dan itu dia datang dan ketemu anak saya pun, anak saya menghindar awalnya. Ya, jadi selama ini hanya communication ke anak saya belum begitu dekat. Jadi dia mendekatin saya dulu. Lama-lama dia mau dengan ketertarikan dengan mungkin Fred, mengatakan seperti saya ingin Fred jadi anak saya, ya ingin bantu. Nah, saya berpikiran positif, ya mungkin dia ingin punya anak, tapi kan sekedar omongan. Terus dia mau menjadikan anak saya apa sih yang jadi gelar ya? Memberikan gelar. Oh oke. Gelar kerajaan. Nah, gelar kerajaan itu aja, kagak mau jadikan aku bikinin silsilah ya. Tidak dijelaskan soal silsilah, hanya gelar. Nah, saya tunggu-tunggu gelar itu mana. Dari pihak kerajaan pun gelar tidak ada yang datang. Alasannya COVID, dia kan nggak datang di England, tapi kan ada keluarganya. Tidak dijelaskan prosedur ataupun apa, itu gelar ya.
Nah, kalau untuk jadi anak hanya omongan. Siapa sih yang nggak ini? Saya juga nggak ada apa-apa. Saya pikir nggak serius, cuman dalam ini aja. Nah, tiba-tiba datanglah surat silsilah itu yang menyatakan Yang bahwa menyatakan Fredrika adalah anak. biologis dari Ibu N yang menjadi terlapor kan? Ya, itu yang saya shock. Saya pertanyakan itu ke anak saya, diem. Masih saat itu masih ada mantan. Saya tanyakan ini, tolong ditanyakan sebagai seorang bapak, kan harus pro ke saya. Tapi enggak, mereka seperti pada diam. Saya pertanyakan lagi ke Ibu Nongki, kamu mau setuju? Begitu jawabannya. Nah, jadi saya investigasi sendiri untuk kebenaran surat ini, tidak langsung melapor ya, perlu di ini. Saya ada etikat menyelidikin sampai ke kerajaan. Kita somasi juga. Ya, diisomasi. Dan tadi pun saya bilangkan ke Ibu N, kenapa kamu tidak mau minta maaf sebelum saya ada pelaporan? Etikat baik dari awal. Tadi ada permohonan maaf nggak? Dari Permohonan maaf, tapi kan untuk saat ini setelah mau kemana, ini mau kita teruskan atau tidak? Begitu, tapi kan baru omongan. Kita kan harus tertulis. Ya, dia cuman ya udah katanya alasannya dia minta maaf sebelumnya. Loh, minta maaf kemana? Nah, tidak ke Bang Sunan, ke pengacara saya. Kamu bikin YouTube sendiri, kerajaan pun tidak ada minta maaf. Pengacara saya sudah kasih somasi. Sampai sekian ini pun tidak ada. tidak ada tanggapan. Yang Tidak ada anggapan. Alasannya katanya anak saya. Alasannya dilarang. Saya bilang, kamu seorang ibu yang mau ngaku anak, seharusnya tahu perbuatan apa yang salah. Dan agama kamu ajarin dengan ini. Itu kan perbuatan salah, kenapa kamu turutin? Nah, sekarang akhirnya begini, karena kamu dengerin katanya anak saya. Sekarang dia ngeblangin anak saya. Perlu dia, kita kan nggak tahu, itu kata dia. Saya dilarang sama anak saya untuk minta maaf sama Sunan. Itu anak saya dibilang tadi. Kan belum tahu. Kata dikit-dikit anak saya. Gitu. Oke, itu sekilas terkait dengan laporan kita di Polda Metro Jaya. Nah, kita juga mau update terkait dengan kasus laporannya Bu Yulia yang mengalami penganiayaan pada saat itu yang sudah dilaporkan dan ditangani oleh Polres Tangerang Selatan. Ya, yang dimana Bu Yulia melaporkan mantan suaminya, yang dimana pada saat peristiwa penganiayaan itu ada disaksikan oleh Fredrika, dan Fredrika itu datang bersama-sama bersama-sama ke rumah itu ya. Bahkan Fredrika menurut keterangan dari klien kita adalah melihat bagaimana mantan suaminya atau mantan bapak sambungnya itu sedang melakukan kekerasan terhadap ibunya, tapi Fredrika diam saja, Bu ya. Iya. Nah, saya bisa menyimpulkan dari kacamata hukum. Artinya, kalau menurut kacamata hukum kami, Fredrika itu tidak bisa lepas dari satu rangkaian perbuatan dugaan pasal yang kita laporkan di Polres Tangerang Selatan. Maka saya mendorong juga, meminta kepada pihak Polres, dalam hal ini penyidik dan Kanit, supaya juga menetapkan status Fredrika sebagai tersangka. Seperti yang saat ini terlapor Pak Simon sudah tersangka. Ya, mungkin Pak Dedi bisa jelasin tersangkanya.